AI atau Artificial Intelligence dalam 2-3 tahun terakhir ini mulai memasuki kehidupan kita sehari-hari. Bahkan AI dalam kasus-kasus tertentu telah membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebagai contoh, gua yang kemarin habis mengerjakan jurnal ilmiah dibantu oleh AI. Tapi ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa AI akan secara perlahan menggantikan peran kita sebagai manusia di dalam beberapa sektor pekerjaan. Jadi pertanyaannya adalah, apa itu AI? Bagaimana AI bekerja? Dan mengapa AI bisa menggantikan peran umat manusia? Yuk, kita kenalan dulu. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like video ini, oke? Oke, kita lanjut pembahasannya. AI atau Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya bisa disebut kecerdasan buatan adalah salah satu cabang dari ilmu komputer yang fokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat menirukan manusia, baik dalam berpikir, belajar, mengambil keputusan, atau bahkan sampai dalam pemecahan masalah. Jadi sederhananya kawan-kawan, AI adalah teknologi komputer atau mesin yang memungkinkan untuk beraktivitas layaknya seorang manusia. Gue kasih tanda kutip beraktivitas seperti manusia karena masih ada sampai saat ini beberapa aktivitas manusia yang tidak bisa ditirukan oleh AI. Misalnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke, dan ini adalah kemampuan AI yang sampai saat ini digunakan antara lain. Yang pertama, pembelajaran atau machine learning. AI bisa belajar dari data yang diperoleh. Misalnya, mengenal pola dari berbagai input atau data yang telah diberikan oleh manusia, baik berupa gambar maupun teks. Dan yang kedua, pemrosesan bahasa alam. Itu seperti saat kamu sedang mengobrol dengan orang lain atau mengobrol dengan teman ataupun curhat dengan ChatGPT, ngobrol sama AI dengan bahasa manusia atau bahkan bahasa kita sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan wajah atau suara, di mana biasanya digunakan pada fitur keamanan smartphone atau tablet atau fitur asisten suara seperti Siri dan Google Assistant. Dan yang keempat, pengambilan keputusan yang saat ini AI bisa menganalisis informasi dan memilih tindakan yang terbaik. Sebagai contohnya, saat kita melakukan pembelajaran online ataupun kita dalam memainkan sebuah game dan bahkan kita menjadi montir mobil otonom, AI bisa mengambil keputusan yang bijak. Dan bila kita lihat dari beberapa kemampuan AI yang gua sebutin tadi, kita bisa tahu sebenarnya tujuan AI itu adalah untuk menjadi partner kita sebagai manusia ataupun menggantikan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang manusia merasa membosankan. Mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Tetapi seiring berkembangnya AI membuat masyarakat kini kian panik bahwa kedepannya mereka akan digantikan oleh robotik yang dapat mengambil alih pekerjaan mereka. Sebagai contoh nyata saat ini, di Jepang ada beberapa resto yang telah menggunakan teknologi robotik untuk melayani para customer atau pelanggannya. Dan di dalam teknologi robotik itu disematkan AI agar bisa berinteraksi dengan para pelanggannya. Dan di Indonesia sendiri, bila kita akhir-akhir ini makan ke restoran cepat saji, telah disiapkan display yang mana kita bisa memilih menu, tinggal menekannya saja. Maka menu itu bisa langsung secara terpesan dan sistem akan memindahkan ke dapur supaya pesanan dapat dibaca dan segera disiapkan. Dan kita tinggal memilih pesanan apa yang akan kita pesan pada hari itu. Semakin kesini kita tahu bahwa teknologi sudah menjadi partner kita sehari-hari. Dan semakin kesini pula kepanikan masyarakat semakin muncul dan mulai terasa saat membayangkan AI akan mengambil alih pekerjaan mereka. Maka dari itu,
Bagaimana kiat-kiat agar AI tidak mengambil pekerjaan kita sebagai manusia? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dan sangat relevan untuk zaman sekarang yang telah berinteraksi dengan AI sehari-harinya. Supaya AI tidak mengambil alih pekerjaan kita atau mengambil alih peran kita sebagai manusia. Dan ini ada beberapa solusi yang strategis yang bisa kita terapkan dalam era sekarang. Fokuslah pada berkolaborasi dengan AI, bukan pada persaingan. Alih-alih menggantikan manusia, AI justru bisa menjadi partner yang dapat membantu kita. Tekankan peran kita dalam mengambil keputusan, terutama di bidang etika, relasi, ataupun kreativitas. Lalu kita juga bisa mengurangi ketergantungan skill yang biasanya secara otomatis kita pakai. Program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan atau upskilling harus dilakukan saat ini. Dan ini adalah faktor yang sangat penting, yaitu tekankan peran kita sebagai manusia. Pekerjaan seperti psikolog, konselor, guru, seniman, atau pekerjaan yang memerlukan pengalaman budaya atau konteks lokal sampai saat ini tidak bisa digantikan oleh AI. Karena pekerjaan-pekerjaan ini melibatkan simpati, empati, dan nurani kita sebagai manusia. Mindset AI akan mengambil pekerjaan manusia karena pekerjaan yang berulang-ulang itu dapat digantikan dengan mudah oleh AI. Dan menurut gue sebenarnya AI itu tidak menggantikan pekerjaan manusia. Justru sesama manusialah yang menggantikannya dengan AI. Karena pada dasarnya AI adalah ciptaan manusia itu sendiri. Dan karena manusia tidak pernah puas dengan hasil pekerjaan manusia lainnya, dia menggantikannya dengan AI. Jadi bagaimana menurut kamu? Berkolaborasi atau bersaing dengan AI? Atau kamu punya pemikiran sendiri tentang AI? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, dan kata-kata hari ini, never stop to learn new thing. Kematian manusia bukan hanya pada akhir hayatnya saja, tetapi kematian manusia akan terjadi ketika kita berhenti belajar. Oke, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.